Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang beberapa bangun ruang ya. Ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa saja? Kubus, prisma, dan bolas. Ya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang kerucut. Pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat Ibu menugaskan apa? Mencari sifat-sifat kerucut. Ya, mencari sifat-sifat kerucut. Ada yang berani menyebutkan sifat-sifat dari kerucut? alasnya lingkaran mempunyai satu titik pusat. Mempunyai alasnya itu berbentuk Lingkaran. Alasnya berbentuk kemudian apa lagi? Mempunyai satu selimut. Kemudian memiliki apa lagi? Satu Titik puncak apa pusat, Bu? Satu titik puncak. Bentar ya, anak-anak. Iya, Ibu. Bukan kami sendiri, Bu. Kemudian memiliki satu rusuk lengkung. Apa sih rusuk lengkung itu? Jadi rusuk lengkung itu adalah garis ini, garis yang ada yang mengelilingi alasnya. Iya. Mempunyai satu rusuk lengkung. Jadi ini adalah sifat-sifat kerucut, sifat-sifat dari kerucut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba sih sebutkan benda apa saja yang menyerupai dengan kerucut. Nah, selain itu sebenarnya bangun ruang kerucut ini juga memiliki kesamaan dengan bangun limas karena sama-sama memiliki satu titik puncak. Cuma yang membedakan itu adalah alasnya. Kalau limas itu alasnya kan ada persegi, ya, segitiga, jajar genjang, dan bangun datar lainnya. Tetapi kalau pada bangun kerucut ini alasnya pasti berbentuk lingkaran. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini itu Ibu tidak langsung memberikan rumus luas permukaan dan juga volumenya secara langsung, melainkan kita akan belajar mencari rumus luas dan volumenya. Ya, Bu. Mengetahui sifat-sifat dari bangun ruang kerucut, selanjutnya kita akan mencari luas permukaan dari kerucut. Nah, coba perhatikan jaring-jaring yang Ibu pegang ini. Nah, di sini ada bangun datar apa saja? Lingkaran dan juga juring lingkaran. Nah, jadi kan pada bangun kerucut ini ada
lingkaran dan juga juring lingkaran. Nah, untuk menemukan untuk menghitung luas permukaan dari kerucut ini, maka kita harus menghitung apanya? Luas alasnya ditambah dengan luas selimutnya. Betul. Jadi untuk menemukan luas permukaan kerucut itu, maka kita harus hitung luas alasnya ditambah dengan luas selimutnya. Luas alasnya ini berbentuk apa, anak-anak? Lingkaran. Jadi luas alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Ada yang masih ingat rumus dari luas lingkaran? PR kuadrat. PR kuadrat ditambah dengan 6. Ini kan masih belum diketahui ya luas dari selimutnya ya. Maka kita harus mencari tahu luas selimutnya terlebih dahulu. Kita harus menghitungnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mencari luas selimutnya. Jadi asal mula rumus luas selimut ini adalah, nah jadi kan tadi kita sudah diketahui ya, luas selimut tadi itu berbentuk juring lingkaran. Nah, jadi di sini ibu gambar juring lingkarannya. Kemudian kita gambar lingkaran yang besarnya juga, lingkaran besar, untuk menunjukkan bahwa memang di dalam sebuah lingkaran itu terdapat juring lingkaran. Kalau ibu tulis elemennya itu seperti ini. Ini dinamakan apa, anak-anak? Jari-jari. Kemudian Tingginya. dan ini garis pelukisnya atau biasa disimbolkan itu dengan huruf S. Nah, jadi panjang ini dan panjang ini itu ternyata kalau ditekuk itu sama dengan keliling lingkaran yang ini, anak-anak. Jadi ini panjang busur yang ini, panjang busur ini sama dengan keliling lingkaran. Ada yang masih ingat rumus dari keliling lingkaran? 2 PR. 2 PR, betul. 2 PR. Kemudian garis dari sini ke sini itu dinamakan dengan garis pelukis, yang biasa disimbolkan itu dengan huruf S. Kalau kalian lihat pada lingkaran besar ini, jari-jarinya itu yang mana, anak-anak? Yang S, betul. Jadi jari-jarinya itu yang S. Nah, sekarang kita bisa melakukan perbandingan antara panjang busur dan juga luas juring. Nah, panjang busur tadi kan panjang busur ini adalah sebagian dari seluruh keliling lingkaran. Kemudian luas juring ini adalah sebagian dari keseluruhan luas lingkaran yang besar ini, adalah sebagiannya. Nah, jadi bisa kita tuliskan itu seperti ini. Kita buat perbandingannya ya. Luas selimut dibandingkan dengan luas lingkaran sama dengan kita bandingkan dengan panjang busur yang ini. Panjang busur ibu singkat jadi PP ya, anak-anak. Panjang busur kita bandingkan dengan keliling lingkaran. Luas selimutnya kan belum diketahui ya, jadi kita tulis kembali luas selimut banding dengan luas lingkaran. Luas lingkaran tadi kan PR kuadrat, tapi di sini R-nya kan diganti dengan S, jadi kita tulis P S kuadrat sama dengan panjang busurnya
Panjang busur kan tadi ini ya sama dengan keliling lingkaran. Ini kita tulis langsung 2πr. Rumus dari keliling lingkaran kan sama ya 2πr, tapi di sini r-nya itu diganti dengan s. Jadi 2pi. Kemudian ini bisa kita coret. Nah, jadi luas selimut sama dengan kita kalikan silang ps kuadrat kita kalikan dengan r, kemudian per ini sisa s saja, kemudian ini kita coret. Nah, ketemu luas selimut sama dengan pi kali s kali r. Nah, agar lebih mudah maka ibu tulisnya itu pi kali r kali s. Nah, ketemu luas dari luas selimutnya. Nah, kita taruh di sini. Luas selimutnya pi r s. Nah, ini bisa kita sederhanakan menggunakan sifat distributif. Yang sama kita keluarkan pi r, kemudian dalam kurung sisanya r tambah s. Nah, jadi ini adalah rumus dari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Gimana anak-anak, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, baik, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ke contoh soal ya. Di sini Ibu mempunyai contoh soal, Ibu tuliskan di sini ya. Tadi rumusnya apa? R Luas alas. Ini rumusnya luas alas ditambah dengan luas selimut. Alasnya lagi berbentuk lingkaran. Rumusnya apa? pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Kemudian kita tambahkan dengan rumus luas selimut apa? pi r s. Pi-nya berapa anak-anak? 22/7 atau 3,14 jika jari-jarinya adalah 7? 22/7. 22/7, betul. Jadi kita gunakan
Pi-nya itu 22/7 karena 22/7 itu digunakan untuk kelipatan 7, sedangkan 3,14 itu selain kelipatan 7. Jari-jarinya berapa? 7 ya. Kita 2 kali karena ini R-nya kuadrat. Kemudian kita tambahkan dengan pi, lagi tuliskan pi 22/7 dikali 7 dikali tingginya berapa? 10. Ini bisa kita coret. Ini sisa 22 dikali 7, kemudian ditambah ini juga bisa kita coret. 22 kalikan 10. 22 kali 7 berapa? Ada yang tahu? Tidak ya, kita gunakan perkalian susun. 7 kali 2, 4 per 1, 14, 31, 15, 154 ya. 154, kita tambahkan 22 kali 10, 220. Betul, jadi kita tinggal tambahkan nolnya saja. 220. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 154 ditambah dengan 220. 0 tambah 4 berapa? 4. 2 tambah 5 7. 2 tambah 1 374. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Nah, dari sini sudah paham semua? Ke mencari volume dari kerucut. Nah, tadi kan kita sudah menemukan luas permukaan dari kerucut ya. Selanjutnya kita akan mencari volume dari kerucut. Nah, volume itu apa sih Bu? Volume itu adalah isi dari kerucutnya. Nah, untuk mencari rumusnya itu Ibu kita melakukan percobaan ya, menggunakan tabung dan juga kerucut. Nah, ini tabungnya itu, alas dari tabungnya ini sudah Ibu samakan dengan alas dari kerucut ini. Jadi sudah sama dan juga tingginya itu juga sudah sama. Ibu bisa minta tolong satu anak maju ke depan. Kita praktikkan. Iya, kita praktikkan itu sudah. Gimana Bu? Ini dimasukkan ya. Sampai penuh Bu? Iya, sampai penuh. Sampai penuh. Jadi kita harus mengetahui berapa volume kerucutkah untuk memenuhi satu tabung ini. Satu ya, tuh. Berapa tadi? Tadi 1, kemudian 2.
tabungnya ini sudah penuh atau kurang? Sudah penuh. Sudah, Bu. Sudah penuh, Bu. Nah, dari sini. Terima kasih ya, Mbak. Ya, Bu. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, dari sini kan terbukti ya bahwa tulis di sini ya. Ya, Bu. Volume tabung sama dengan berapa kali tadi? 3. Volume Kerucut. Nah, sekarang pertanyaannya, volume kerucut ini berapa kali kan volume tabung? 1 per Berapa? 1 per 3 kali volume tabung. Nah, ada yang masih ingat rumus dari volume tabung? Luas alas dikali dengan tinggi sama dengan 1/3 dikali luas alasnya berbentuk apa tadi anak-anak? Lingkaran. Ya. Rumus dari luas lingkaran tadi apa? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat, kemudian kita kalikan dengan tingginya. Nah, jadi rumus dari volume kerucut ini sudah kita ketahui. Rumusnya adalah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali dengan tinggi. Jadi ini adalah rumus dari volume kerucut. Gimana anak-anak, sudah paham? Sudah. Nah, di sini Ibu kasih contoh soal ya. Ya, Bu. Ini Ibu hapus ya, tadi sudah dituliskan. Sudah, Bu. Contoh soal ya. Ibu taruh sini ya. Contoh soal. Nah, jadi di sini Ibu mempunyai contoh soal. Tentukan volume kerucut pada bangun di samping. Jari-jarinya berapa anak-anak? 7. Betul. Kemudian tingginya berapa? 9. Nah, untuk menentukan volume kerucut, apa rumusnya anak-anak? 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi. Dikali tinggi, betul. 1/3 dikali pi-nya pakai berapa? 2/7. 2/7. Kemudian dikalikan dengan R. R-nya tadi berapa anak-anak? 7. 2 kali ya, karena ini Ya. R kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tingginya berapa? 9. Kemudian ini bisa kita sederhanakan ya. 7 ini kita coret dengan ini. Kemudian yang 3 ini kita coret dengan ini. 9 bagi 3 berapa anak-anak? 3. Jadi tersisa 22 dikali dengan 7 dikali 3. 22 kali 7 berapa? 154, Bu.
154 kita kalikan dengan 3. Berapa 154 kita kali dengan 3? 4 kali 3 berapa? 12. 5 kali 3 15. yang bersatu 16. 1 kali 3 3. 4 dan 1 462. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Sentimeter kubik ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, jadi volume dari kerucut pada bangunan sapi ini adalah 462 cm kubik. Gimana anak-anak, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa saja? Sifat-sifat kerucut. Kemudian luas permukaan luas permukaan kerucut, kerucut ini ya. Kemudian apa? volume kerucut. Volume kerucut. Iya, betul. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang mengenai sifat-sifat kerucut, mencari luas permukaan kerucut, juga sudah mencari volume kerucut dengan membuktikan yang menggunakan tabung tadi ya anak-anak ya. Iya. Dengan memahami asal usul rumus luas permukaan dan juga volume tadi, Ibu harap kalian dapat mengerti bagaimana sih asal usul dari rumus tersebut. Nah, terima kasih anak-anak atas semangat dan kerjasamanya hari ini. Iya, Bu. Ibu minta kalian mengerjakan latihan soal yang ada di bukunya ya, untuk agar lebih memahami lagi. Iya, Bu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.